bersama dengan saya Zi. Kali ini di video pilih kartu, apakah dia juga mencintaimu? Readingan ini adalah request dari kalian semua, penonton-penontonku yang baik hati, yang sudah selalu menonton dan mengikuti YouTube channel Moonlight Affirmation, dan mungkin yang sudah merasa terbantu. Beberapa video saya resonate dengan kalian, dan juga memang ada perkembangan diri juga dalam diri kalian. Maka Zi dengan senang hati akan membuat video mengikuti apa yang kalian inginkan. Dan sekarang untuk general reading kali ini adalah tentang apakah dia juga mencintaimu. Saya akan bacakan bagaimana sih perasaan dia sekarang, apakah dia juga mencintaimu, dan apa sih maunya dia sekarang ini. Ya, saya akan bacakan zodiaknya juga secara garis besar karena ini general reading, bisa resonate bisa juga tidak. Ya, jangan karena sebuah tarot reading lalu membuat sebuah keputusan yang langsung begitu ya. Buat pertimbangan sebaik-baiknya, dan general reading bukan personal reading ya. Kalau merasa resonate ya mungkin ini pesan untukmu, tapi kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Tidak semua video Z adalah resonate dan pasti adalah pesan untukmu. Perhatikan kalau ada yang rasanya tidak resonate, rasanya bukan, ya tidak perlu diikuti, ya tidak perlu diyakini ya. Menurut Sis seperti itu, tidak ada yang mutlak adalah benar, tetapi kalau Sis mau atau Sis atau Bro mau meyakini boleh, selama positif ya. Oke. Silakan pilih. Di sini ada pile 1. Yang pertama yang kiri atas ya, itu saya ada gambar smile. Yang kedua itu yang kanan atas, saya ada bentuk hati juga. Tadi yang pertama bentuk hati, smile. Bentuk yang kedua bentuk hati, agak seksi nih bibirnya, warnanya hitam, mata hitam. Ya, yang pile pertama hati warna ungu, pile kedua hati warna hitam ya, smile juga, dan pile ketiga hati warna merah ya. Oke, yang kiri atas, kanan atas, atau yang tengah bawah. Silakan pilih kiri atas, kanan atas, atau tengah bawah. Yang warna pink, yang warna hitam, atau yang warna merah. Saya beri waktu untuk memilih apakah dia juga mencintaimu, apakah perasaan kalian sama. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Terima kasih yang sudah subscribe ke YouTube Moonlight Affirmation, sudah mengikuti podcast-podcast Z juga. Terima kasih juga yang sudah personal reading dengan Z. Z sangat senang sekali ketika Z bisa membantu. Dan Z juga sendiri merasa terbantu karena lebih berkembang secara personal ya, secara mental, secara kebahagiaan. Banyak sekali perkembangan dalam diri Z selama perjalanan Z tarot reading ini. Oke. Yuk kita langsung ke pile pertama yang pink ya. Oke, yang pilih yang pertama yang bentuk hati pink. Di sini ada Five of Cups sama Two of Wands ya. Five of Cups sama Two of Wands berarti dia bisa Aries, bisa Scorpio. Keduanya ini dia strong di Five of Cups Aries, Two of Wands Scorpio, terus udah gitu bisa Leo, Sagittarius, bisa Cancer sama Pisces ya. Terus kemudian ini untuk dia ya, jadi dia ini secara general zodiaknya ini kalau emang resonate ya berarti ini adalah bacaan untuk si dia ya, yang Anda pikirkan sekarang, yang apakah dia juga mencintaimu atau menyukaimu ya. Ingat ini general reading, bisa resonate bisa juga tidak. Terus udah gitu selanjutnya adalah bagaimana sih yang dia rasakan sekarang ini ya terhadapmu. Oke. Di sini saya ada di sini saya ada Six of Cups reverse. Ini saya taruh nanti dulu aja ya. Six of Cups reverse, The Hangman, The Stars reverse, The Chariot, sama yang terakhir ada Three of Swords. Oke. Kalau dari sini pertama Six of Cups reverse dulu. Perasaan dia sekarang terhadapmu, dia sangat apa ya? Semacam dia sudah tidak mengharapmu lagi gitu ya. Sepertinya ini ada momen dimana dia pernah menyukaimu atau pernah dekat denganmu dan sekarang sudah tidak. Intinya kenangan itu sudah tidak ada gitu ya. Dan gantung aja begitu.
The Hangman, dia mungkin bukan gantung ya, dia lebih melihat ke dalam diri dia sendiri bahwa ternyata dia tidak menyimpan rasa itu gitu loh. Jadi sepertinya memang sempat ada rasa, tapi sekarang sudah nggak menyimpan rasa itu lagi ya. The Star. Nah, dari The Star ini menandakan kalau dia The Star-nya reverse kan, kebalikan. So saya lihat dia tidak enjoy denganmu. Dulu sempat menyukai, dulu sempat dekat ya. Mungkin kalian yang ambil grup yang pertama ini sempat merasakan itu, sempat dekat, sempat pokoknya sempatlah kalian menjalin sesuatu atau sempatlah kalian menjadi teman baik. Tapi ini The Chariot di sini. Jadi dia sebenarnya sangat merasa ini adalah keputusan yang terbaik ya. Ikan paus di sini saya pakai set animal tarot ya, tarot binatang, tarot animals. Dan di sini saya ada Three of Swords. Si Three of Swords-nya ini melambangkan Three of Swords reverse kan, pernah sakit hati tapi dia sudah tidak sakit hati lagi, sudah netral perasaannya, sudah nggak mau dipikirkan lagi. Jadi perasaan dia terhadapmu sekarang tuh betul, apakah dia ini mantanmu atau dia pernah menembakmu, pernah bersama denganmu, kemudian kalian berpisah, ataukah kalian pernah menjanjikan dia sesuatu, atau dia pernah berusaha mendekatimu namun dirimu tolak, atau apapun itu bentuknya ya. Three of Swords ya, dia sudah sakit hati tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi udah netral, sudah tidak mengingat apapun kenangan di antara kalian, sudah berusaha untuk melihat ke dalam diri sendiri bahwa udahlah ini udah nggak bisa gitu loh. Tapi bukan emosi yang meluap-luap, enggak sama sekali ya. Jadi hanya seperti, bukan hanya ya, menurut saya ya mungkin ini agak mengecewakan karena yang terlihat di saya adalah si The Chariot-nya ini dia sudah betul-betul merasa ini yang terbaik gitu loh. Mungkin dia sudah di titik nyerah sama kamu ya. Kadang ini berlaku untuk pria atau wanita yang memang PDKT mau aja, jalan mau aja gitu, tapi kayak nggak pernah memberi kejelasan ini hubungan mau dibawa kemana. Sampai ketika salah satu dari kalian nembak, kalau salah satu dari kalian bertanya pun tidak pernah memberi jawaban. Ya seperti ini jadinya ya, si dia terhadapmu, perasaan dia jadi kayak gantung. Tapi ini setiap orang beda-beda ya. Kalau ini yang Anda rasakan, keadaannya bisa aja beda-beda, penyebabnya beda-beda ya. Cuman yang terjadi adalah dia udahlah gitu, nggak usah dipikirin lagi ya. Dia sudah sangat amat netral, dia nggak marah ya, dia nggak benci ya, dia nggak cinta juga gitu. Tapi kita nanti lihat ya, apa dia juga mencintaimu. Saya buka kartunya, Fate, Wheel of Fortune. Nah ini dia, karena kan dia itu pernah menyukaimu. Saat ini perasaannya sudah berusaha dinetralkan. Pernah menyukaimu bukan berarti dia tidak mungkin menyukaimu lagi, tapi saat ini ya sudah enggak aja gitu. Nah itu berarti ya kamu juga mesti pahami, cinta itu cinta itu betul-betul ada kalau memang kalian sesama, kalau ada saling berbalas begitu. Tapi kalau tidak saling berbalas, saya rasa mungkin jangan dipaksakan ya. Karena ada jalanan jodohnya, fate di sini. Maka nanti kalian berdua pun ya kata orang kalau jodoh nggak kemana kan ya. Meskipun saya juga sebenarnya nggak terlalu suka dengan kata-katanya. Kalau jodoh nggak kemana, tapi kalau yang nggak diusahakan juga ya mana bisa bersatu gitu. Tapi ada keberuntungan yang menyapa kalian, maka nanti kalian sepertinya ada second chance, ada kesempatan kedua gitu. Cuman apakah dia mencintaimu saat ini? Dia udah netral. Rasa itu pernah ada, tapi dia sudah enggak membicarakan ini lagi. Ini ada salah satu artis, saya sebut aja nama artisnya ya, karena saya ada sempat membaca gosipnya, tetapi benar tidaknya saya nggak mau ramalin artis tersebut. Artis yang bernama GM sama GM yang cowok, yang cewek namanya G ya, sama-sama G gitu ya.
kedua artis ini sudah, yang satu penyanyi, yang satu aktor, sudah berpisah, sudah bercerai. Namun si aktor bilang bahwa kalau memang nanti ada jodohnya kami bersatu kembali, ya kenapa enggak gitu. Jadi ya seperti ini. Jadi menurut dia ya kalau mungkin suatu hari ada jalannya ya udah monggo gitu. Tapi saat ini enggak sih. Ya udah, kalau kayak gitu berarti mau dia apa sekarang? Sekarang mau dia Ten of Swords, ya, saya tutupi aja ya, biar nggak bingung. Sekarang mau dia Ten of Swords sama Five of Swords reverse, Four of Wands, oke. Ten of Swords reverse ya, Ten of Swords terbalik, enggak reverse ya, Ten of Swords. Oh, mau dia sekarang ya berarti udahlah, ini udah kayak nggak bisa diperjuangkan lagi gitu loh. Ini udah Five of Swords, sudah win-win solution ya, Five of Swords reverse ya. Istilah kata yang nggak kalah ya nggak menang juga gitu loh. Five of Swords kan artinya kayak semacam kekalahan ya, tapi kartunya terbalik. Jadi bukan juga sebuah bentuk kemenangan, tapi Four of Wands adalah kita tunggu aja sampai apa ya? Ini kan sudah win-win solution. Four of Wands ini kan sebenarnya penanda kesuksesan gitu. Jadi kita tunggu aja, nanti kalau memang jodoh, fate di sini ya nanti kita pasti akan bersatu gitu. Tapi pun nggak usah diusahakan, karena kayak ya sekarang ini aku sudah I have no feeling for you anymore gitu. Aku tidak ada perasaan untukmu lagi ya. Queen of Cups. Untuk si wanitanya mungkin akan jadi sangat di sini akan sangat, salah satu dari kalian ya, kalau kalian wanita atau energi feminimnya lebih tinggi ya, atau lebih mendominasi, maka akan merasa seperti sangat amat sensitif, sangat amat terpengaruh dengan keadaan ini ya. Jadi bisa jadi tanpa motivasi gitu, bisa jadi kayak lemes, kesel, dan karena ini kayak tarik ulur, pada akhirnya pas mau narik lagi udah nggak bisa gitu. Jadi mau dia sekarang adalah udahlah, diam aja gitu, cukup tahu aja dan nggak usah berbuat apa-apa lagi ya. Kita tunggu aja, karena kalau maju pun udah capek, udah sakit, dia udah sakit banget ya, dia udah terujung pedang, dia sakit banget, nggak mau lagi, dia nggak mau apa-apa lagi. Udah, pokoknya ya udah netral aja perasaannya, nggak usah ganggu-ganggu lagi, nggak usah mikirin apa-apa lagi ya. Oke, seperti itu yang pilih pile yang pertama. Terima kasih ya sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa kalau mau personal reading lebih detail lagi bisa coba di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Z langsung ke pile yang 2. Semoga berbahagia selalu, banyak rezeki selalu ya. Bisa ambil lebih dari satu pile kan. Kalau memang ada yang mau nonton atau mau dengarkan pile berikutnya, silahkan ditunggu aja ya. Oke, yuk ke pile yang berikutnya, yang hitam. Oke, yang pilih pile 2 ya, elemennya elemen air nih, si dia yang Anda pikirkan ya. Ada Ten of Cups sama Three of Cups, sama-sama cups kan di sini, sama-sama elemen air, dan sepertinya orang yang sangat ngalir banget, orang yang bisa jadi kalau emosi ya bisa jadi meluap-luap, tapi kayak kalau udah lupa ya lupa aja. Terus udah gitu orang yang pokoknya cepet kesel tapi cepat lupa juga ya, secara general lah ya. Terus tapi orang yang ya bisa jadi sangat sensitif, tapi bisa jadi antusias tinggi banget ya, bisa jadi orang yang ceria, happy seperti itu, tapi juga bisa jadi orang yang kesel ya, ngeselin gitu ya, tapi juga kayak ya bisa cepat berlalu lah, intinya begitu ya. Jadi bukan orang yang nggak stuck gitu loh, nggak dendam gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi ini generalnya. Coba kita lihat perasaan dia terhadapmu sekarang bagaimana. Oke, saya di sini ada King of Swords, ada Knight of Swords reverse, ada Knight of Wands, ada The High Priestess, sama ada The Empress. Oke. Kalau di sini terlihatnya perasaan dia terhadapmu sekarang sangat netral kalau saya bilang ya. Dia sebenarnya bukan netral sih, kayak
Oh, bukan netral, malah sangat bergejolak gitu perasaannya. Ya, dia sudah bukan Knight of Swords ya, yang dia hierarkinya sudah King of Swords gitu. Knight of Swords-nya reverse kebalik gitu. Jadi dia benar-benar yang berani banget menghadapi apapun perasaan dia terhadapmu ini. Pokoknya gini, kalau selama ini kamu belum pernah ditembak atau kamu belum pernah dideketin atau diajak bicara tentang perasaan dia, maka berarti itu bukan perasaan dia. Tapi kalau selama ini dia sudah pernah menunjukkan perasaannya, ya entah itu lewat belayan, entah itu lewat pelukan, atau pokoknya dia sangat berani mengungkapkan gitu, karena dia King of Swords, dia tegas dengan apa perasaan dia. Jadi perasaan dia terhadapmu ya, kalau Anda bertanya-tanya apakah dia juga mencintaimu, lihatlah apakah dia juga memperhatikanmu, apakah dia juga istilah kata memberikanmu semangat, enggak ya, memotivasi kalau saya bilang ya. Konsentrasi saya agak terpecah. Nah, Knight of Swords-nya reverse, iya, dia berani sih. Intinya dia pasti sudah melakukan sebuah aksi yang menunjukkan perasaan dia. Dan kalau memang selama ini dia bersama dengan orang lain, itu berarti sudah jelas dia tidak akan memilihmu. Tapi kalau dia bersama dengan orang lain tapi dia juga masih, kayak misalnya dirimu minta jalan bareng yuk, masih jalan sama kamu, ya berarti dia sedang menyabang perasaan dia. Knight of Wands, dia sama kamu kayak punya antusiasme tinggi sih ya. High Priestess sama The Empress. Kalau dia adalah seorang laki-laki, maka dia melihatmu sangat menarik ya, sangat menarik, sangat mempesona sebagai seorang wanita. Kalau dia adalah seorang wanita, maka dia melihatmu sebagai seorang laki-laki yang sangat sangat bijaksana, sangat menawan, sangat rupawan, sangat apa ya kalau saya bilang tanpa ego begitu ya. Perasaan dia terhadapmu saat ini adalah dia tahu benar apa yang dia rasakan, dan kalau dia belum ungkapkan, maka tidak lama lagi dia pasti akan ungkapkan perasaannya dia itu. Dimana dia ada rasa antusias terhadapmu sih kalau dari Knight of Wands. Maka berarti ada sini Knight of Wands ini ya. Maka berarti bisa jadi memang ada rasa suka di situ ya. Bisa jadi bukan sekedar kamu yang suka gitu. Ayo kita buktikan ya. Kartu yang gede ini, apakah dia juga mencintaimu? Untuk lebih jelasnya, saya taruh di mana? Di sini ya. Oke. Feathers message. Oke. Kamu akan dengar dari dia. Ya. Kalau pokoknya dalam jangka waktu dekat inilah, kurang dari 1 tahun ini pasti dia sudah ungkapkan. Oke. Kalau dia tidak ungkapkan, lewat pesan, lewat kata-kata, lewat teks, atau lewat dia bicara langsung, maka berarti dia tidak mencintaimu. Karena di sini kartunya adalah Feathers message. Makanya saya lihat dengan jelas dia tahu pasti perasaan dia. Ada perasaan suka, ada. Cuman ini tidak, maksudnya ini tidak bisa saya bilang cinta gitu loh. Kalau cinta kan dalam ya. Apakah dia juga menyukaimu? Saya rasa ada rasa suka. Tapi apakah dia juga mencintaimu? Saya rasa tidak atau belum pasti gitu. Karena sepertinya dia butuh waktu untuk memikir, kontemplasi diri, melihat kembali. Sebenarnya dia, karena dia di sini ada High Priestess sih ya. Ya, dia mesti mikir lagi. Dia sebenarnya mau dibawa, mau bagaimana gitu. Ya, tapi dia udah tahu pasti perasaan dia, cuma maunya dia kalau ngomong itu dia akan ungkapkan semua perasaan dia. Kalau dia sudah pernah ungkapkan, misalnya dia bilang aku nggak bisa sama kamu atau apa, maka nggak perlu cari kata-kata lagi. Intinya iya, berarti dia suka tapi dia tidak bisa sama kamu
Karena kan pasti dirimu kesini untuk mencari tahu apakah kamu sama dia bisa bersatu atau tidak. Atau dirimu hanya kesini untuk tahu perasaan dia doang. Tapi ya kalau saya nggak bisa memastikan di sini apakah dia mencintaimu. Tapi yang pasti ada rasa suka kok, ada antusiasme di sini. Cuman kalau dia belum sampaikan dari mulutnya sendiri atau dari teksnya, dari jarinya yang menari di atas teks, maka belum bisa dipastikan. Oke? Seperti itu. Terus kita masuk ke pertanyaan, so apa mau dia sekarang? Six of Wands. Dia mau untuk apa ya, kalau saya bilang dia mau untuk dia mau tetap bahagia sama kamu. Queen of Pentacles, ya. Santai aja, relax aja, happy aja sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Tidak perlu pusing dengan kata orang, tidak perlu pusing dengan perasaan, jalani aja gitu ya. Santai aja seperti si babi ini yang tidur dengan pulesnya di atas lumpur dan ada pentacles di situ. Ya, Nine of Pentacles lagi, ya kita punya segalanya yang kita butuhkan. Kita seorang manusia yang mampu untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Maka maunya dia adalah santai aja, cool aja, jalani aja ini. Saya lihat semakin saya baca, semakin saya buka kartu, semakin keindikasi dia suka juga. Berarti tinggal tunggu waktu dia ungkapkan sih, ya. Cuman cinta itu dalam ya. Mungkin saya bisa bilang suka dulu lah, ya. Dan tunggu dia ungkapkan, baru kamu bisa lihat kalau cinta itu sejalan waktu lah, ya. Terus di sini ada Eight of Swords sama Five of Pentacles. Eight of Swords-nya di sini tidak reverse, tapi si Five of Pentacles-nya reverse. Eight of Swords berarti saat ini dia nggak bisa maju, belum bisa maju lah ya. Saat ini dia belum bisa untuk menunjukkan apa maunya dia, tapi dia jelas bahwa dia mau kita nikmatin ini aja, jalani aja dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya, tiba saatnya, kita pasti bisa bersama, kita pasti bisa. Intinya apa ya? Kalau dia sudah ungkapkan nanti itu dia tahu pasti kalau dia akan ungkapkan pada saat yang tepat gitu. Ya, jadi dia tidak akan main-main dalam hal mengungkapkan perasaan dia, dan itu pasti perasaannya dia seperti itu. Oke, so maunya dia sekarang adalah kita jalani aja dulu seperti apa kita sekarang ini gitu. Kalau misalnya kamu ketemu dengan seseorang, mungkin kamu misalnya suka ngopi di suatu tempat ya, di suatu kafe atau apa, terus udah gitu ketemu dengan seseorang, saling lirik-lirikan, dan kalau kamu mau tahu apakah dia juga mencintaimu, ya saya rasa ini masih kayak bentuknya rasa kayak suka ngeliat gitu, tapi kayak ya udah, mungkin kalian perlu komunikasi lagi gitu. Dan ini yang ambil grup yang kedua ini, kalau tidak ada komunikasi maka belum bisa dipastikan jelas dia suka sama kamu gitu, karena dia orang yang sangat frontal dan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kalau dia tidak ungkapkan itu berarti sama dengan tidak, kalau dia ungkapkan sama dengan iya gitu ya. Dia bukan tipe pemendam perasaan. Kalau dia suka dia pasti maju, kalau dia tidak suka dia pasti mundur. Kalau dia lagi PDKT maka tidak lama lagi dia pasti akan ungkapkan, ya. Tapi kalau tidak suka maka tidak lama lagi dia pasti akan pergi gitu. Dia tidak akan memain-mainkan perasaan. Dan kalau memang dia tahu kalian ini hanya cuma main-main aja atau sekedar TTM doang, maka kalian akan selamanya TTM gitu. Dan kalau dia mau pergi dia akan main pergi. Jadi kalau kamu terhadap orang yang Anda pikirkan di grup 2 ini, lebih menekan dia untuk bisa menunjukkan perasaan dia. Kalau enggak, kalian ya jadinya kayak ya nggak sabar aja mau tahu perasaan dia gitu ya. Mungkin udah jelas ya seperti itu ya yang untuk pilih grup 2. Semoga membantu. Langsung ke PAL 3. Kalau yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp sih ya di deskripsi. Jadi pamit dulu, bahagia selalu dan banyak rezeki selalu yuk. Oke, yang pilih PAL yang terakhir ya, yang bentuk hati warna merah, ada smile di tengahnya. Di sini ada Ace of Pentacles sama Three of Wands. Jadi dia bisa jadi Taurus, Virgo, Capricorn, ya, Aries, Leo, Sagittarius, ya, Sagittarius. Berarti dia
karena dia di hierarki Asia, berarti dia sangat rezeki sih lumayan lah ya, dan orang yang sepertinya bisa sabar, sepertinya bisa bisa nunggu lah ya, bisa nunggu target yang dia mau datang gitu. Jadi dia tidak terburu-buru orangnya. Secara general seperti itu ya. Kita lihat lagi lebih dalam lagi itu untuk zodiaknya dia. Bagaimana perasaan dia sekarang? Di sini saya ada Page of Swords. Ini sambil dulu ya. Strength, The Tower, reverse kebalik, Eight of Cups, dan di sini ada Judgment. Ya, ada Judgment di sini. Oke. Kita lihat dulu. Maunya dia, apa yang dia rasakan? Perasaan dia terhadapmu bagaimana? Page of Swords. Kayaknya dia masih meneliti ya, masih melihat-lihat kamu tuh seperti apa gitu. Jadi matanya si burung ini kayaknya sih ngelihat ke sini, tapi dia kayak jalan begitu aja. Jadi kayaknya dia itu kayak nggak memperhatikan kamu, tapi sebenarnya mempelajari kamu gitu ya. Dan dia perasaannya kuat terhadapmu. Kalau saya bilang besar perasaannya dia, tidak mau berpisah, no tower moment ya, the towernya reverse atau kebalik. Oke, berarti dia ini lagi, perasaan dia terhadapmu nih, dia suka tapi nggak diungkapkan. Bisa jadi suka banget tapi tidak diungkapkan. Selalu kepo tentang kamu tapi tidak selalu cari tahu ya. Malah bisa jadi dia kayak nggak mau ketahuan kamu kalau dia kepoin kamu, mungkin kepoin sosial media kamu, Instagram kamu atau apapun, tapi dia tidak mengungkapkan gitu ya. Dan sering teringat kamu ya, dan dia sebenarnya pengen menghapus perasaan ini, cuma dia ngerasa kayak ya ngapain juga gitu ya, ini kan perasaan gue gitu, ini perasaan saya, jadi terserah bagaimana saya mau ungkapkan gitu. So ya tidak sih ya, dia tidak bukan lagi di zona mau melepaskan perasaan dia, enggak. Dan ini ada perasaan dia terhadap kamu. So ya, apakah dia menyukaimu, mungkin kita lihat nanti ya. Tapi kalau lebih ke ini kan, readingan ini kan lebih ke apakah dia juga mencintaimu gitu kan. Sedangkan mungkin perasaanmu besar terhadap dia karena kamu mungkin makin sayang dengan komunikasi kalian yang sekarang, atau mungkin kalian yang saling kepo dan mungkin kamu juga suka dia gitu. Mungkin sebagian besar dari kalian ini saling kepo lewat Instagram atau Facebook atau online dating atau bentuk apapun itu ya, karena saya kan sekarang kan masih udah new normal, tapi kan tidak semua orang bisa keluar rumah ya. Mungkin kalian masih menggunakan media internet untuk komunikasi, atau kalian teleponan, SMS-an atau apapun itulah. SMS masih zaman, masih ada kok yang SMS-an, cuman lumayan ya SMS. Cuman sekarang sudah mulai banyak provider gratis kan ya SMS-nya. Ada paket-paketnya lah, nggak gratis juga gitu. Cuman ya terlihatnya komunikasi di antara kalian itu sebenarnya kalau ada itu menguatkan kalian punya perasaan. Atau paling tidak itu misalnya dia pernah add kamu, atau misalnya dia pernah kenalan sama kamu, ketemu sama kamu sebelumnya, saat sekarang itu dia teringat sama kamu gitu. Oke. Dan sebenarnya dia mau menyelesaikan perasaan ini juga, tapi kayak ya udahlah ya, nggak usah terlalu dipikirkan gitu kan. Ini perasaan saya sendiri ya, tidak mau keluar dari perasaan dia gitu ya. Eight of Cups, tapi sebelahnya ada Tower yang reverse gitu. So, apakah dia menyukaimu? Ini dia magic cardnya, Nature. Secara natural lah ya, dia menyukaimu karena mencintaimu malah. Saya bilang mencintai karena
kan kalau saya lihat itu dia tulus gitu. Jadi kayak bukannya kayak perasaannya dibuat-buat. Dia nggak ngerayu kamu pun, dia juga tidak mencoba untuk bicara hal-hal yang sifatnya membohongimu atau apa, sama sekali tidak. Tujuan dia jelas dia ini suka padamu dan secara natural mungkin dia melihat fotomu yang cantik atau fotomu yang ganteng atau mungkin dia dengar kebaikanmu dari orang-orang lain gitu. Secara natural dia suka, dia cinta, dia punya perasaan dalam malah terhadapmu. Mungkin dia menyukai, nggak tahu dari foto-fotomu atau dari waktu kalian ketemu beberapa kali gitu, atau dari PDKT kalian yang sekarang. Cuman saya ngerasa yang ambil grup 3 ini belum PDKT banget sih, cuman yang kayak ya sekedar bertemu. Tapi justru yang begini ini nggak tahu, ini bukan suka, ini tuh lebih ke perasaan yang dalam gitu, dalam loh perasaan ini ya. Jadi kalau kata Meli itu nggak kaleng-kaleng. Jadi perasaan ini tuh nggak sekedar gitu loh ya. Perasaan ini tuh betul-betul dalam, betul kuat, dan dia suka gitu. Dan dia bingung sih sebenarnya ini mau dibawa kemana, kayak gimana gitu, ngebuang perasaan itu kayak gimana. Karena kan kayak ya kalian mungkin kurang komunikasi kah, atau kalian mungkin enggak bicara dari hati ke hati. Lah apalagi dianya ini pemalu-malu ya kan. Apalagi dia ini orangnya kayak sabar ya, 3 of 1 sabar dulu, nggak mau maju duluan ya. Jadinya kan kamu kayak ngerasa kayak digantung gitu ya. Capek deh. Oke, kita lihat deh. Kalau gitu apa maunya sekarang dia kak? Kalau dia cuman gini-gini aja gitu. Dia sekarang Two of Pentacles, mempertimbangkan untuk apa? Six of Pentacles. Oh, sepertinya mempertimbangkan untuk memberimu sesuatu. Apa ini? Bisa jadi materi, bisa jadi hadiah, bisa jadi sesuatu momen, bisa jadi ngajak kamu pergi atau apa yang konteksnya memberi kamu sesuatu ya. Berupa materi, berupa sesuatu, berupa hadiah, berupa, saya lihat bentuk fisik ya. Mempertimbangkan itu. Dia mau untuk ketemu, dia mau untuk bicara, tapi dia memang nggak ada bahan gitu. Kalau ini pria yang malu-malu ya, yang bersedia nunggu sampai tiba waktunya baru kalian bicara. Kalau ini wanita, dia selalu mau nunggu prianya beraksi duluan. Oke? Terus udah gitu di sini ada Five of Wands. Wah, ada Five of Wands ya. Berarti maunya dia sekarang. Sebenarnya kalau Five of Wands itu mungkin saya bisa artikan sebagai sebuah tantangan ya. Oke, kamu Anda lihat ya di sini. Sepertinya dia kayak semacam terancam ya. Ada kayak suatu kompetisi ya. Ada sebuah perjuangan, tapi yang berarti ada hambatan yang dia rasa kayak dia bisa lalui gitu. Cuman mungkin dia merasa dirimu ini ada gebetan atau orang lain di hatimu gitu. So coba diperjelas deh ke dia supaya dia nggak ngerasa kayak oh kamu sudah punya orang lain. Nah hati-hati juga yang sudah punya pasangan gitu. Dianya kayaknya jadi ciut nih gara-gara dirimu udah punya pasangan. Ya. Terus di sini dia mau untuk Knight of Cups. Dia mau untuk memberikan tawaran, dia mau untuk memberikan suatu kenyamanan untukmu. Dia kayaknya nggak bisa mulai dari mana-mana kecuali materi deh. Tuh ada Seven of Pentacles. Ya. Dia mau punya suatu momen bersama dengan kamu. Nah, apakah dirimu juga mau menghabiskan suatu momen bersama dengan dia? Karena dia mempertimbangkan ini dan dia mau lakukan itu. Mungkin nanti ini new normal kan baru-baru mulai ya. Nanti kalau sudah jalan lama dan meskipun prediksi saya corona ini bisa jadi ada, mohon maaf, gelombang kedua, tapi saya nggak tahu juga pandemik berikutnya apalagi ini, karena saya betul-betul udah terlalu banyak juga yang meramalkan, sehingga saya sendiri pun menjadi kayak intinya kita perlu positif aja gitu. Cuman ya setelah new normal ini
jalan lama baru mungkin kalian ini yang ambil file ini lebih bisa bertemu dan ngobrol. Ini butuh obrolan fisik yang ketemu bareng gitu ya. Dia malu-malu tapi dia suka, tapi dia cinta loh, bukan suka aja gitu ya. Dan semoga ini membantu kalian ya yang pilih file 3. Semoga kalian semua berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Siswa akan semoga yang sudah ketemu jodohnya cepat dipersatukan dalam pernikahan, yang sudah menikah cepat dikaruniai anak. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Yang belum ketemu jodoh, belum ketemu pacar, cepat punya pacar, cepat ketemu calon suami atau istri. Ya, berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, dan doakan semoga kalian semua sehat selalu. Ya, bye bye.